termasuk ini buku Pak Polisi ini. Jadi ini sebetulnya hal serius ya sebetulnya. Saya investigatif. Formal banget itu kepolisian. Tapi isinya enggak, isinya tuh isinya santai banget di santai. situ. Kadang tak gojeki ada bercandaannya juga gitu ya. Kekhasan ya. Jadi saya kawinkan antara dua tadi. Satu, ya perspektif itu harus kuat, beda, terus telaten ngoncai tadi. Tapi tentu saja itu memang membutuhkan pengasahan yang rodok tenanan. Tidak kok terus baca buku, ya baca buku tetap bagaimanapun orang tulis ya baca buku ya. Tapi nongkrong begini terus seringkali ngalamun itu harus ada memang kalau mau tulis yang nongkrong, baca, ngelamun, tiga udah itu ya. Rokoknya juga kenceng. Berarti udah betul traveling itu ngopi, mudut, traveling. Satu-satunya aktivitas kehidupan kita yang nggak bisa kesusu itu kan rokok. Melatih sakit. Kita pakai kalau makan kan bisa kesusu, kalau mandi bisa, tapi rokok kan gini. Bisa. Mencari Sedang rumahnya tenanan itu mencari kedalaman makna. Kita mikir tenang nih Dan. Jadi kalau sehari 10 batang saja, kalau pakai rokok saya ini rata-rata itu 20 sampai 25 sedot. Jadi ada momentum makninah itu 25 kali dalam satu batang. Kali 10 coba, tiap hari selama belasan tahun. Enggak, itu mitos ya. Karena itu wanita bisa lewat. Makanya cantik itu gak berhenti karena rokoknya itu karena itu maknina ya. Jadi itu tadi, cara ngonceki tadi, itu paling sulit memang itu ya. Yang kedua adalah soal gaya. Tapi kalau soal gaya itu sebenarnya setiap orang punya gaya masing-masing. Gaya itu menjadi konfigurasi antara mungkin asupan bacaan, lingkungan, obrolan gitu kan. Terus pengalaman sendiri itu akan memunculkan gaya. Nah, saya kebetulan karena memang berangkat dari Facebook, yaitu penulis Facebook, ya gayanya medsos, ala-ala Jawa, dan saya terus kemudian menemukan bahwa era digital, wabil khusus era media sosial ini memang memberikan ruang yang luas bagi storytelling, dongeng cerita gitu. Karena apa? Karena komunikasi antar manusia, antar person di medsos itu kan dekat ya, nggak kayak dulu. Dulu kita baca tulisan di Kompas, tulisannya Gambar Harjo, paling ya wah mumet. Mau tulisannya Pak Kunto Wijaya, wah keren. Tapi kita nggak bisa komunikasi sama orang-orang itu kan. Kita sekedar mengagumi atau mungkin komplain gitu. Tapi sekarang mungkin lebih interaktif, lebih dua arah sehingga orang itu, produsen wacana itu muncul sebagai persona. Disitulah storytelling itu menemukan ruangnya. Itu refleksi saya belakangan ya. Kenapa kok terus kemudian tulisan saya disukai itu karena banyak storytellingnya sekaligus soal kedalaman tadi. Nah, tentang storytelling tadi itu yang akhirnya menjadi menjadi apa ya, senjata saya ketika mau masuk ke dalam ruang-ruang lain selain soal penulisan esai, termasuk ini buku Pak Polisi ini. Jadi ini sebetulnya hal serius ya sebetulnya. Saya investigatif. Formal banget itu kepolisian. Tapi isinya enggak, isinya tuh isinya santai banget di situ. Kadang tak gojeki ada bercandaannya juga gitu ya. Dan apa kalau kisahnya itu kan ini ada beberapa yang saya tutupi sedikit tentu saja ya demi tata krama. Apalagi ada kamera itu. Tapi Pak Bos yang meminta ini seorang tokoh sekarang bintang 1 di Mabes Polri itu ternyata rutin membaca tulisan saya di Detik. Jadi beliau itu ketika ketemu saya, Mas Rian sok nulis, yang kau ceritakan ringan-ringan, temen ngopi, temen nyate, kan sering temen nyate di selatan itu, terus habis itu temen ronda, sering banget temen ronda. Nah, mbak nulis ini tapi polisi. Nah, gitu cuma sederhana itu. Tapi jangan nulis yang polisi level elit. Level ini wah cocok kalau itu gelem saya. Saya syaratnya kasih syarat.
ini boleh nanti diupload. Saya kasih syarat, saya nggak mau yang politis, kebijakan apa. Makanya tadi kalau Pak Wakil Rektor bilang masuk ke politik, saya nggak pernah masuk politik. Iya. Apalagi memang kesan ibunda, saya itu nggak boleh masuk politik praktis. Karena bapak saya sudah stres di politik waktu almarhum ya. Terus yang pertama politik, yang kedua elit. Saya nggak mau nulis elit, nulis jenderal gitu. Kalau toh mau ya mungkin nama saya nggak akan muncul. Tapi kalau orang lokal, bukan lokal ya, level bawah, sudra-sudranya polisi, oke. Udah, terus habis ya udah tolong ditulis itu detik. Nggak bisa, kalau detik saya harus independen. Dan memang ruang independen pikiran saya itu di sana. Saya nggak pernah dikendalikan sama sekali di detik. Bebas tapi ya masih dalam kontrol gitu ya, tapi bebas. Nah, khusus di sini apa? Sing cocok apa? Waduh. Nah, ini mudah-mudahan nggak ditonton ini, tapi nggak apa-apa disebutkan. Saya mulai mikir, Pak, saya ini kan menulis tahun 2014, tapi ingat 2009 sampai 2013 saya itu apa? Pedagang. Jadi saya itu penulis yang bermaksud pedagang. Jadi saya mikir kalau nulis di online paling 5 kali tulisan selesai. Biar banyak, buat buku aja. Wah, tapi ini harus mewakili Indonesia, Mas. Wah. Berarti gimana? Ya saya harus keliling ke sebanyak tempat. Ya nggak masalah. Oke, karena kan 2 tahun bosen gara-gara pandemi, dikasih kesempatan buat jalan-jalan ya semangat. Ini yang bikin saya sangat passionate mengerjakan ini. Itu ya satu yang saya ceritakan adalah orang-orang kecil. Yang kedua di daerah-daerah yang pelosok yang alternatif lah ya, ketika saya jalan-jalan itu daripada di Raja Ampat saya lebih suka di zona merah gitu karena beda gitu. Karena kalau cuma jalan-jalan tempat wisata semua orang pernah gitu. Nah, itu ada kesempatan-kesempatan kayak gitu. Terus juga menuliskannya boleh seperti apapun terserah saya. Makanya tak konsep travel stories, cerita perjalanan. Nah, di situ saya muncul ya, sebagai diri itu muncul. Jadi misalnya saya menjumpai dan saya melihatnya mengatakan itu sambil mengepulkan asap rokoknya. Nah, kayak gitu saya ceritakan. Ini jelas buku yang dalam sejarah Polri sejak 76 tahun silam ini buku terbaik gitu ya. Yang bisa dibaca dari tataran bawah sampai siapapun. Karena yang lainnya cuma laporan gitu ya. Jadi kayak membaca novel menurut saya. Kira ya cerpen lah ya. Baca cerpen cerita polisi-polisi. Poinnya instansi lain harus jangan mau kalah sama Polri. Ingat penulis yang bermaksud pedagang. Siap. Apalagi yang dari Departemen Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Itu nggak tembus-tembus itu masalahnya. Ini yang di darat kan sudah, yang di laut lepas kan belum kan? Tergantung nanti pengen jalan-jalan kemana ya. Oke, jadi ceritanya itu, ini titik awalnya kenapa terus kemudian saya nulis ini. Tidak, orang kan selalu mikir, wah ini kedekatan ini, dan kebetulan kan yang penulisnya dan penulis kata pengantarnya itu satu alma mater, SMA. Tapi saya juga baru sadar itu setelah saya masuk bulan kedua mengerjakan itu, jebule kakak kelasku tuh ini, Iya. SMA 8 ternyata. Jadi Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo itu satu alma mater SMA sama penulis bukunya ketemunya lewat kata. Lanjut. Oke, ya sudah, terus akhirnya saya Desember itu langsung turun lapangan gitu ya. Model, iya, apa-apaan ini? Buku psikolog disuruh klien. Ya sudah, intinya gitulah ya. Ini jalan, saya jalankan mulai pertengahan Desember 2021 sampai berakhir Mei kemarin, tapi selama puasa libur. Jadi tiap bulan itu saya jalan 5 provinsi atau 4 sampai 5 provinsi, pulang 4 hari, jalan lagi. Nah, itu ya yang menentukan temanya saya. Jadi saya itu datang ke satu polda, dia cuma siap menyiapkan ya transport segala macam, terus apa yang mau dibahas, nah saya yang menentukan. Jadi ini tidak seperti ya mungkin orang membayangkan kan harus ini mengangkat ini, nama jenderal aja nggak ada di sini, kecuali 2 ya, Kapolri sama satu lagi atasannya Pak Bos saya. Jadi cuma 2 itu, yang lain nggak boleh, nama perwira nggak boleh, Kapolres juga nggak boleh muncul. Saya sebutkan Polresnya gitu, bukan Kapolresnya. Kebetulan ketika di Pegunungan Bintang Papua itu yang zona merah itu tetangganya Mas Kunto itu juga tak tulis Polres Pedubin gitu, bukan Kapolres gitu. Nah, agar apa? Agar yang kuat muncul itu adalah sosok-sosok level bawahnya tadi. Karena memang
yang mau diangkat adalah peran-peran konkret di bawah itu. Dan dari situ ya akhirnya setuju juga sih bahwa memang saya kan tulis di prolog ini ya, kita ini kan kalau masuk ke dalam era medsos ya tentu saja kita paham apa yang namanya algoritma. Terus kalau dulu itu ketika kita beli koran itu kan satu bundel, koran kan satu bundel, nggak bisa ngecer loh. Kita beli koran ya judul depan dibaca, yang tengah minimal terbaca sekilas gitu kan, jadi satu paket. Tapi kalau sekarang kan kita nggak pernah beli satu paket, yang muncul adalah link di grup WhatsApp, pengajian atau apa kan, link. Jadi seringkali yang viral itu menutupi mana yang tidak viral, padahal mungkin sudah ada. Akhirnya kita menjadi pemamah informasi yang sepotong-sepotong. Pemamah informasi yang sepotong-sepotong. Kalau di situ saya tulis sebagai pencerap informasi yang pilih kasih. Nah, lebih kelihatan lebih humanis. Nah, memang terus akhirnya ya juga saya tahu. Untung banget saya ini bukan orang yang dekat dengan polisi awalnya. Keluarga polisi nggak punya, teman polisi nggak punya, tetangga polisi ada satu itu pun mohon maaf meninggal karena COVID. Ketemu juga nggak pernah, jadi awam beneran. Sampai-sampai yang konyol itu ketika wawancara orang, maaf bapak pangkatnya apa, malu-maluin banget sebenarnya itu, karena sudah ada kan pangkat itu. Malu, jadi itu terjadi berkali-kali, terus kemudian biasanya tak foto, terus tak google polisi. Karena memalukan, itu benar-benar saya awam sekali. Tapi terus kemudian tahu, oh polisi itu, kalau kita kan orang yang awam tahunya polisi itu apa? Lalu lintas sama reserse kan? Iya. Kalau ada kasus selalu pertanyaannya ini sudah ditangkap belum? Tersangkanya siapa gitu. Saya baru tahu bahwa ada polisi yang namanya Babin Kamtimas. Itu kalau di sini sebenarnya ada, cuman kalau di kampung saya nggak ada, nggak pernah tahu ya. Yang tugasnya penyuluhan, ya nggak bawa pistol dan sebagainya. Dan ini banyak sekali Babin Kamtimas yang Dimunculkan di tulisan ini. yang memang punya peran konkret. Jadi kayak misalnya di Sorong itu saya ketemu ada seorang babin yang lah, dia cukup kreatif dan pinter gitu ya, dia orang Toraja, namanya Mas Andi. Dia datang ke satu slum area di Sorong, isinya orang-orang suku Komoda. Suku Komoda itu termasuk paling terbelakang lah ya, bisa dikatakan paling miskin, paling terbelakang di Sorong. Jadi ketika dia datang ke satu tempat ya, mereka tinggal di atas rawa pakai papan-papan gitu. Saya juga datang ke sana. Ketika pertama kali datang itu yang dijumpai apa? Dua anak berkelahi umur 9 tahun, 9 sampai 10 tahun. Berkelahi, dan ketika udah agak panas mereka masing-masing masuk ke rumahnya ngambil parang. Jadi anak 9 tahun itu berantem pakai parang. Orang tuanya terus dia dipisah, orang tuanya orang-orang dewasa dan orang tuanya diem. Terus ditanyain sama itu Mas Andri, ini ngapain? Ya buat kita biasa aja itu. Jadi orang anak kecil 9 tahun berantem pakai parang itu biasa di sana. Dan itulah bahasa yang satu-satunya bahasa yang mereka kenal. Jadi sepanjang tidak mati itu nggak apa-apa gitu. Jadi otak Jawa, otak Bantul saya aja yang sudah cukup terbelakang di sini, nggak masuk gitu ya di kepala saya. Nah, terus akhirnya dia menganalisis ini apa? Oh, ini benar-benar karena keterpaparannya, referensi kehidupannya cuma itu. Setiap hari yang dia lihat adalah abangnya ngelem, bapaknya mabuk, main judi, terus pamannya itu dia ada dekat pasar kan, dia malakin truk yang lewat. Selebihnya parang, berantem dikit antar keluarga besar parang gitu. Jadi itulah bahasa yang mereka kenal. Artinya aku harus mengenalkan referensi yang lain gitu ya. Dia baru pelan-pelan mengenalkan ke buku tulis, ini namanya buku tulis gitu ya. Kasih dibagi. Bukan parang. Ini asik kita baca coret-coret. Besoknya dijatah sudah datang, gimana buku tulisnya hilang kemana nggak tahu bapak, pace nggak tahu bapak gitu kan, dicari di depan got-got itu ternyata jadi kapal-kapalan. Nah gitu. Terus apa, pensil bolpen itu hilang juga, ternyata dipakai gali umbi, karena gali umbi gitu, pelan-pelan terus sampai kemudian mereka tahu apa artinya buku dan apa artinya pensil, merasakan senang dan akhirnya meninggalkan parang gitu. Itu kan real, dan itu polisi gitu ya.